Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel para pencari ilmu. Sahabat beriman, situasi yang tegang di Palestina terus berlanjut karena adanya penjajahan dari pihak Israel yang didukung oleh negara-negara besar. Ketidaksiapan negara-negara Muslim dalam menyokong nasib Palestina berisiko mengancam warisan bumi yang pernah diperintah oleh Umar bin Khattab. Meskipun tidak bisa berpartisipasi langsung dalam konflik dengan Israel, namun peran umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina tetap memiliki kepentingan besar. Terdapat beberapa alasan untuk membela dan memberikan dukungan kepada Palestina. 1. Tanah yang diberkahi. Sahabat beriman, tanah yang diberkahi tersebut terletak di Al-Quds atau Yerusalem, memiliki peranan penting di wilayah Palestina. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berkahnya kepada tanah ini, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu, jarak-jarak, perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Quran Surah Saba, ayat 18. 2. Tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi. Berkunjung ke Masjid Al-Aqsa di Al-Quds memiliki arti yang sangat penting dalam Islam. Seperti yang tercantum dalam hadis berikut ini, tidak ditekankan bepergian kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun situasinya tidak stabil, hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mempertahankan hak dan keberkahan tempat-tempat suci dalam agama, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Berkunjung di Masjid Al-Aqsa di Al-Quds memberi pelajaran kepada umat Islam tentang kesabaran, keteguhan, dan keberanian dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, bahkan di saat menghadapi tantangan dan konflik. 3. Kiblat pertama umat Islam. Sahabat beriman, perintah untuk menghadap Masjid Al-Aqsa dalam salat dimulai sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun ke-10 masa kenabian dan sebelum perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Warisan sejarah seperti Masjid Qiblatain di Madinah menunjukkan perubahan dalam arah kiblat, di mana para sahabat salat menghadap 2 kiblat, yakni Masjid Al-Aqsa dan Masjidil Haram. Ini menggambarkan pentingnya peristiwa dalam sejarah Islam. 4. Tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Alasan lainnya mengapa kita harus membela dan mendukung Palestina adalah karena keterkaitan erat antara Masjid Al-Aqsa sebagai tempat persinggahan Isra dan Mi'raj Rasulullah di Masjidil Haram. Persinggahan di Masjid Al-Aqsa bukan suatu kebetulan, melainkan mengandung isyarat dan hikmah yang mendalam. Hubungan antara tempat permulaan Isra dan tempat berakhirnya menunjukkan bahwa kesucian Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Kota Mekah dan Al-Quds tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini mengandung makna penting dalam ajaran Islam. 5. Negerinya para Nabi dan Rasul. Palestina menjadi tempat tinggal dan lokasi dakwah bagi berbagai Nabi dan Rasul. Di antara mereka adalah Nabi Ibrahim, alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, alaihissalam, Nabi Isa, serta banyak lagi sejumlah nabi yang diutus untuk Bani Israel. 6. Tempat berkumpulnya manusia setelah kiamat. Di Palestina akan menjadi sebuah tempat di mana manusia pada saat hari kiamat akan dikumpulkan. 7. Tempat terbunuhnya Dajjal. Pada saat mendekati hari kiamat, tempat di mana Dajjal akan dibunuh dan terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu khususnya di wilayah Palestina. 8. Negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Pada 6 September 1944, Palestina secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi suatu peristiwa penting dalam sejarah kedua negara tersebut. Pengakuan ini diumumkan kepada dunia oleh Mufti Besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Sehingga pengakuan ini tidak hanya memperkuat ikatan sejarah antara Palestina dan Indonesia, tetapi juga memberikan dukungan moral yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. 9. Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat beriman, bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian awal atau alinea pertama disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Oleh karena itu, mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dan kita sebagai negara yang juga pernah mengalami masa penjajahan dan penderitaan yang berat, maka penting bagi kita untuk saling mendukung. 10. Karena kita manusia. Tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina. Yang penting, jadilah manusia. Penjajahan Israel atas Palestina sudah menelan banyak sekali korban, terutama anak-anak, perempuan-perempuan dan warga sipil. Sebagai manusia beradab, kita tak bisa membiarkan penindasan yang mengarah pada genosida terus berlanjut di Palestina. Oleh sebab itu, dukungan kita memiliki makna yang sangat besar bagi penduduk Palestina. Sahabat beriman, itulah tadi alasan mengapa kita harus mendukung, membela, menolong, mencintai negeri Palestina. Maka dari itu, ayo, kita bersatu untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, yang sedang mengalami kesulitan dalam situasi kritis ini. Mereka saat ini sedang menghadapi kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, air bersih, listrik, dan obat-obatan. Dukungan dari kita akan memberikan bantuan yang sangat besar dan bisa meringankan beban yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ini.